Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama debt collector soft spoken. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Agak otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Lo udah gak komik lagi berdua udah. Masih komik, Cing. Masih. Tapi sampingan. Tapi sampingan. Sampingannya komik. Sampingannya komik. Utamanya nagih. Udah kebalik, Cing. Udah kebalik. Tapi gimana nih nanyanya? Ini jasa yang kayak begini melanggar gak sih sebenarnya, Bi? Lo berdua Benyamin. Iya. Iya. Itu harus ada PT-nya atau enggak sih, atau gimana sih? Kalau misalnya nggak ada PT-nya bisa, Cing. Pakai SK. Surat kuasa. Oh, surat kuasa dari surat kuasa dari yang memberikan, yang punya piutang. Yang punya piutang. Oh. Gitu. Oh iya. Lo tapi pasti pegang itu ya? Harus bawa itu, Cing. Kalau nggak bawa itu kita melanggar. Anjay. Jadi selain soft spoken, taat aturan. Taat aturan. Surat kuasa dan ini, Cing, perjanjian mereka segala macam. Terus bukti pendukungnya kayak chattingan penagihan mereka, kita minta di print out, dibawa gitu. Rekaman suara apa segala macam itu. Pokoknya segala macam bukti yang ada. Bukti yang ada lo bawa. harus kita bawa. Lo kan sendiri waktu kemarin nih. Dulu sendiri. Sendiri. Ya. Sekarang lo kenapa berdua? Dulu itu saya jalan sama orang, Cing. Cuman Ambon, ini sama Flores. Kok cuman Ambon, ini Flores. Kenapa emangnya? Iya, dulu sama teman itu dia sekarang lagi sibuk, Cing. Oke. Terus kinerjanya kurang bagus, jadi saya pecat. Anjrit kinerjanya. Tapi lo apaan ininya? Kerjaan hari-harinya sebelumnya? Emang dari awal memang debt collector, Cing. Oh, jadi memang iya. Lo murni debt collector. Murni dari belajar dari SMP itu jadi Matel, awalnya jadi Matel. Anjay, dari Dia Matel dari SMP, Cing. Dari zaman buku, Cing. Buku gimana caranya? Jadi dulu kan belum pakai aplikasi tuh. Yeah. Itu pakai buku dicatat, itu kita ke kosan-kosan orang, kita ngelihat pelatihan berapa gitu. Lu ngeliatnya kemana tuh? Kalau nggak di lampu merah, di jalanan. Iya kan segitu banyak maksudnya. Iya, makanya dinamain matalang, Cing. Dapat tuh ada. Dapat, Cing. Pasti dari SMP lo? Iya, dari SMP. Jadi pulang sekolah itu ngikut abang-abang, lihat, udah belajar, ngikutin mereka. Jadi belajar dari SMP sampai STM, belajar terus. Pas udah tamat udah masuk gabung. Oh, anjir. Dia tuh dari SMP sampai punya ini, Cing. Punya buku psikologi menagih orang supaya berhasil. Ada dia pelajari bukunya, Cing. Ada emang? Ada, Cing, ada buku-bukunya. Cara membuat orang jadi bayar. Bayar, ya. Ini kebanyakan ya orang-orang yang punya utang sampai ditagih itu, dia itu emang niat gak bayar atau emang gak punya uang? Rata-rata yang lo ini. Kalau dari pengalaman sih ada yang emang niat bayar. Cuman memang nggak ada uang. Nah, ada yang memang ada uang, tapi nggak ada niat bayar. Kebanyakan pebisnis. Pebisnis mayoritas uangnya jalan terus.
perusahaannya jalan aktivitas tapi nggak mau bayar. Nah ketika kita masuk tuh baru mau nyicil, mau bayar gitu. Ini walaupun sama-sama kolektor ya, kalau Mata Elang kan motornya ditarik ya. Iya. Motor, mobil. Motor, mobil ya kayak gitu. Nah kan kalau yang ini kan utang uang kan. Iya. Utang uang. Nah lu belajar dari mana, Bin? Itu ngikut abang-abang juga kan, abang-abang sebelumnya kan main di lapangan juga, jadi ngikut. Jadi dulu kan abang-abang kalau nagih kan belum tahu alamat tuh. Rasa udah lama di sini tahu alamat. Jadi kalau pulang sekolah ngantarin cari alamat buat mereka, jadi saya ngikut belajar. Kayak bisa. Anjay. Calo alamat. Jadi calo alamat, Cing. Masa dari kecil udah jadi mata. Apa pengalaman hidupnya? Jadi dulu itu Cing, apa namanya, dia kan lahir di sana, terus SMP di sini, SD SMP di sini. Dia udah sekolah di Jakarta, udah hafal semua daerah di Jakarta gitu. Nah orang-orang timur yang datang dari sana kerja jadi debt collector dulu belum ada Maps. Jadi mereka nggak tahu alamat-alamat. Nah dia yang tahu. Jadi kalau mereka mau nagih harus tunggu dia pulang sekolah dulu. Kalau ada les tambahan ya. Iya. Nah, lo bisa ininya maksudnya bersentuhan sama si itu dari mana? Memang lingkungan lo banyak. Memang lingkungan abang-abang itu penagih semua. Penagihan, mandi penagihan. Lepas dari STM lo masuk ke resmi ke perusahaan debt collector. Masuk pertama di leasing dulu. Leasing, dipinjol, masuk semua. Pinjol yang kayak gimana? Pinjol resmi tapi? Resmi. Yang bagian nelpon-nelponin? Bukan, saya lapangannya, Cing. Lebih suka di lapangan, Cing. Nagih di lapangan, turun. Ada adrenalin. Iya. Iya. Jadi lo secara keseluruhan begitu kelar STM sampai sekarang udah berkecimpung berapa lama di debt collector ini? Waduh, lama dari 2013, Cing. Berarti dia lebih lama dia daripada Lebih lama dia, Cing. Lo awalnya konten aja. Saya awalnya konten doang, Cing. 2019 kan nggak ada kerjaan. Nah, saya jaga parkir, kebetulan sama Oja. Oja kan lagi naik-naik di konten tuh. Saya mau bikin konten apa ya? Udah lu bikin aja apa yang mewakili orang timur, yang beda. Oh apa ya? Saya cari-cari, debt collector. Saya cari di TikTok, ternyata konten-konten debt collector di TikTok itu video-video amatir orang rekam orang nagih. Nggak ada yang konsisten. Saya bikin konsisten, naik ternyata. Di TikTok itu? Di TikTok. Mulai dari situ ternyata saya live banyak yang minta, "Bang, tolong bantu tagih utang di sini," gitu. Tadi awalnya emang lu cuman konten? Awalnya benar-benar mau jadi konten kreator kayak Apos sama Oja, Cing. Ya malah jadi beneran. Jadi lo beneran. waktu kesini tahun berapa ya? Kayaknya 2 tahun yang lalu, Cing. 2023. 2023. Nah itu udah mulai akhirnya beneran tuh? Itu udah mulai beneran, Cing. Udah pas kesini udah ada beberapa yang saya berhasil itu, Cing. Lo belajarnya dari mana sih? Nah akhirnya setelah itu kan saya tadinya nol, Cing. Nggak ngerti ilmu segala macam. Nah sama yang partner saya dulu itu saya belajar. Kan tongkrongan kita kebanyakan abang-abangan tuh debt call, Mata Elang segala macam. Nah saya pelajari mereka kalau ke lapangan kayak gimana. Ikut terjun dulu, Cing. Ada ini learning by doing. Learning by doing-nya, Cing. Akhirnya lo ketemu dia di? Nah ketemu dia dari stand up. Stand up, lo anak Jakut. Stand up Jakut. Ketemu di acara apa ya? Di open mic. Di open mic. Di open mic. Terus anak-anak cerita kalau dia Mata Elang, debt call, bagian penagihan juga lah. Terus akhirnya saya bilang, tadinya saya kerjain kantor, Cing. Saya udah kerja kantoran, memutuskan berhenti untuk fokus ngonten. Fokus ngontennya salah satunya karena ada dia, bisa jalan bareng dia. Karena saya pelajari ternyata track record dia lumayan. Gitu, akhirnya udah jalan-jalan, banyak masuk lagi, Cing. Bikin konten yang ada karakter soft spoken ini. Soft spoken. Udah berapa lama tuh? Kurang lebih 3 bulan ini. 3 bulan ini, Cing. Dan masuk orderan habis itu? Masuk orderan, Cing. Kita lagi padat-padatnya ini, Cing. Jadwal nagih kita bentrok, Cing. Anjir lu. Berdua aja? Kalau mau hubungin si soft spoken ini ke? Ke Instagram sama TikTok.
Debt Collector Soft Spoken ada akunnya. Sekarang lagi nanganin berapa? Berapa akun? Berapa inian? Berapa? Ada tiga, dua yang mau masuk tapi saya tahan dulu Cing, karena tiga ini pengen kita selesaiin dulu baru masuk yang lain. Jadi lagi ngantri 2 nih. Emang satu itu biasanya berapa lama sih proses dari rata-rata aja ya, begitu gue nih, tolong dong tagihin sampai akhirnya ketagih itu biasanya berapa lama? Kita sejauh ini paling lama 2 bulan ya Ben ya? Kemarin 1,5 bulan. 1,5 bulan. Paling lama sejauh ini ya. Nggak tahu nanti ke depan mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi udah ada yang ini Cing, RO Cing. RO itu repeat order? Repeat order. Banyak. Pekerjaan pertama berhasil, dia kasih pekerjaan kedua berhasil lagi. Di 3 bulan ini, dalam 3 bulan dalam ini? 3 bulan ini. Cing. Ada ini nggak? Minimal tagihan nggak? Oke, ada Cing. Berapa yang masuk bisa lo tangani nih? Tagihan berapa? Kita di Jakarta, Bekasi Kota, minimal 50 juta kita bantu. Anjay, kita bantu. Kita bantu. Anjay. Kita bantu. Oh, kita bantu. Itu baru Iya. Tapi yang paling gede selama lo berdua ya, pernah dapat berapa? Nagih berapa? Nagih paling gede. Lagi kita tangani ini 366 Cing. 366 juta. 366 juta. Iya. Itu kasus pribadi atau kasus perusahaan? Perusahaan ke perusahaan. Perusahaan ke perusahaan? Iya. Lah, perusahaan ke perusahaan? Iya Cing. Udah 3 tahun. 3 tahun nggak bayar. Jadi ada satu perusahaan punya tagihan ke perusahaan? Ke perusahaan lain. Jadi perusahaan ini mereka berdua bergerak di bidang ekspor impor. Oke. Satu yang punya yang mau ngimpor barang, satu yang proses segala macam. Ini pakai duit dia dulu. Nanti kalau barang udah sampai, udah dikasih baru ini bayar gitu. Nah, ini barang udah sampai belum bayar dari 700 sisa 36. 366. Macet dari 2022. Itu gimana sih lo ngetok pintunya gimana sih kalau misalnya ini awal-awalnya deh datang gitu terus gimana? Ngobrol Cing, ngobrol biasa. Kayak ngopi begini Cing. Kayak bertamu aja ke rumah orang. Lo kalau di konten lo udah mau nyeruduk aja. Lihat. Itu cuma di konten Cing. Di konten Cing. Jadi kalau di konten kita karakternya dia yang ngegas, saya yang tahan. Ya. Tenang, kita nih debt collector soft spoken, tidak boleh marah-marah. Nah, kalau di lapangan kita benar-benar mengutamakan negosiasi Cing. Jadi kalau misalkan orang baru ngutang, kita datang pertama itu cuman konfirmasi Cing. Pak, ini lo nggak tekanin bayar ya? Nggak ada Cing, malah jauh. Jadi pertama kita datang cuman konfirmasi Pak, misalkan Cing izin kita dapat kuasa dari sini, Cing Abdel ada sangkutan 100 juta misalkan, kita mau konfirmasi apakah benar. Kalau benar kenapa, ada hambatan apa, belum bayar gitu. Udah, kalau misalnya dari Cing minta waktu, kita kasih waktu. Cuman waktunya seperti apa, itu kita diskusikan gitu. Ada nggak yang ternyata bohong? Ternyata enggak, ternyata gue ini nggak punya utang gitu, salah miskom lah segala macam gitu. Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Nggak ada. Pasti kalau yang ngasih SK itu paling tepat itu, udah nggak mungkin salah. Udah pasti ada tagihan gitu ya. Pasti ada tagihan. Nah selama yang 3 bulan ini tingkat keberhasilannya proyek lo berapa? Sejauh ini yang dari 3 bulan terakhir ini sejauh ini 100% Cing. 100%. Semua Cing, amin Cing. Cair semua itu? Cair semua Cing. Cair semua. Proven. Makanya jasa kita tidak perlu diragukan lagi buat penonton di rumah. Hari ini juga ada yang cair Cing, hari ini. Hari ini kita abis ini gajian Cing. Dan lo ambil dari presentasi aja. Presentasi. Nilai tagihan. Iya, sama kita sistemnya ini Cing, operasional dan sukses fee. Oh, kasih operasional untuk kita jalan, bensin, tol, kopi, rokok.
Sisanya sukses fee. Jadi kenapa kita harus bekerja keras supaya berhasil? Karena kita ngincar sukses fee-nya. Sukses fee-nya lebih gede dari operasional. Iya, maksudnya kalau nggak berhasil ya lu juga nggak dapat duit. Nggak dapat apa-apa. No sukses no fee, Cing. Anjay, no sukses. No sukses no fee. Viral no justice. Iya. Jadi kalau jumlahnya lo ingat gak dalam 3 bulan ini udah berapa klien? Lupa, Cing, tapi kita beli mobil akhirnya. Dari sini. Dari nagih utang kita beli mobil. Hasil kemarin ini ada mobil. 3 bulan ini. Ada mobil, kita beli 1. Buat operasional, Buat Cing. operasional. Biar Jadi akhirnya kemana-mana kita enak. punya mobil operasional dari nagih utang, Cing. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Beli cash. Enggak. Nyicilnya bayar lo, ntar lo disamperin. Jadi lo kena mata elang. Menamat ternyata saudara sendiri. Anjir, lu udah bisa beli mobil dari nagih utang, Cing. Lagi. berarti Tapi mudah-mudahan lunas ini. ya harusnya mah lunas. Harusnya mah lunas, Cing. Harusnya mah lunas kalau Soalnya dilihat dari hitung-hitungannya udah masuk. hitung-hitungannya ya. Iya. Ya minimal dalam sebulan lah 2 atau 3 proyek ada ya. Ada, Cing. Nggak Pasti. pernah kosong. Nggak pernah kosong. Nggak ya? pernah kosong. Dalam 3 bulan terakhir ini. Ya, mulai setelah lu debt collector soft spoken Iya, tayang siap. di Instagram sama TikTok. Iya. Itu langsung ada. Langsung ada, Cing. Langsung ada, Cing. Langsung ada. Langsung ada proyek beneran. Iya. Langsung ada proyek beneran. Sebelum lo ada proyek beneran itu, si debt collector soft spoken ini emang pengen konten doang juga. Emang pengen konten dan pengen nerusin naginya. Oh. Cuman dulunya kan cuman debt kolektoran, nggak ada soft spokennya. Iya. Akhirnya gimana caranya kita kemas supaya orang tuh ke kita tuh respect. Nah, bahkan sampai ada orang yang perusahaan sama perusahaan ini, pertama dia ketemu kita, dia nggak mau, saya nggak mau kalian main kasar di lapangan. Kata si klien. Kata si klien, kalau kalian mau benar negosiasi baik-baik, saya kasih SK. Karena saya punya pengalaman, saya pernah dipukul debt collector. Dia pernah ngutang juga. Iya, Iya, Cing, dia pernah benar. ngutang dipukul debt collector sampai 3 giginya copot, Cing. Makanya dia nggak mau kita melakukan itu ke orang lain. Orang lain. Gitu. Anjay. Tapi malah jadi berhasil ya. Malah jadi berhasil, Cing. Orang yang lo tagih tahu nggak lo debt collector soft spoken? Ada yang tahu, Cing. Ada yang tahu. Ada yang tahu. Ada yang tahu, Cing. Ada yang tahu. Iya. Terus lo datengin seneng dong foto aku konten. Ada yang, tapi dari tahunya itu akhirnya orang ada niat untuk bayar jadinya, Cing. Oke. Gitu. Kayak kita waktu ada menangani satu ini beneran minta foto yang pertama kita ke Menteng. Kita ketemu, "Bang, saya biasa nonton Abang loh." Tapi akhirnya mereka bayar. Wah, tingkat kesuksesan 3 bulan masih 100%. 3 bulan masih mudah-mudahan konsisten terus 100. Dan dari 3 bulan udah bisa DP mobil paling tidak. DP mobil paling tidak. Nah, ini buat operasional mobilnya nih. Buat operasional mobilnya, Cing. Anjay. Terus stand up gimana? Stand up ngalir aja, Cing. Masih ke open mic ya? Masih keliling. Kalau dia lagi kompetisi internal Jakut. Oh, belum kelar Jakut. Belum. Baru mulai masih sebulan 10. kayaknya. Oh, baru mulai. Baru mulai. Terbentrok sama Stand Up Fest dong? Enggak, sebelum Stand Up Fest. Iya, kan nggak mungkin komunitas bentrokin acara komunitas sama Stand Up Fest. Dimarahin Pak Ajis. Tapi masih open mic loh, Ben. Masih, Cing. Lalu ketemu si stand up dari mana? Jadi dulu tuh nonton senior kan dari Flores, Bang Abdur. Ya, sering Dia nonton. dulu debt collector juga, Abdur. Enggak, Cing. Enggak. Oh, ternyata Abdur. Justru Abdur ada utang, Cing. Kita mau nagih. Nonton Abdur di mana? Di ini masuk suci. Oke. Sering nonton. Lo di Jakarta nih, udah di Jakarta? Udah di Jakarta dari tahun 98, Cing. Oke, ya. Makanya sering nonton. Wah, kayaknya seru nih. Pas 2022 di bulan April, nggak ada kerjaan kan, masih COVID, jadi belum kemana-mana. Udah, pas baru buka langsung gabung. Langsung di Jakut? Emang lo tinggal di mana? Di Priok, Cing. Oh, di Priok. Oh, gabung terus gimana? Dapat apa namanya? Circle baru kan ya? Iya, dapat circle baru. Jauh banget sama circle Mata Elang.
debt collector. Kaget cing. Kaget. Kenapa? Apa bedanya atau ada yang baru lo rasain atau gimana? Ada hal-hal baru tuh kayak bercandaan anak-anak di komunitas. Kayak ceplos-ceplos kaget kita. Kayak yang ada yang lebih tua, wah bisa diomelin sama senior walaupun lebih ada, kaget. Kan biasanya kalau kita di penagihan kan yang senior kita hormatin banget, itu nggak berin macam-macam, makanya kaget. Kalau ada yang lebih tua ya dihormatin. Iya. Kalau ini mah tergantung senior atau nggak senior aja. Iya, benar cing. Nah, tapi kenapa jadi malah seneng lo ada di dunia stand up? Karena emang suka aja sama gara-gara nonton Bang Abdur itu, kayak senang, wah kayaknya bisa nih kita bawa premis ini nih, kayak di debt collector bisa nih, karena ada keresahan juga cing. Resah apa sih di debt collector? Kayak di debt collector tuh banyak stigma di Jakarta, kan selalu bilang orang timur debt collector tuh jahat itu kayak nggak terima cing, kayak mana ada sih, kita tuh nggak jahat. Sebenarnya itu kayak saya sempat bikin materi tuh, sebenarnya ada yang lebih jahat, kayak koruptor gitu. Makin larinya ke situ sih. Malah jarang orang timur ya koruptor ya. Ya, itu dia Cing. Biasanya di pusat kalau orang. Betul. Iya. Tapi ya Bang, kayak dua dunia yang berbeda lah kan, kayak debt collector itu atau Mattel itu dunia-dunia keras kayak dunia gitu keras, ya. Cing. Masuk ke stand up comedy kan dunia tawa-tawa. Kadang-kadang kita kagak ada harga dirinya, bercandaan sama ini itu mungkin yang nggak didapat di dunia situ ya, malah jadi. Benar cing. Kalau emang apa namanya, pada dasarnya kita suka bercanda, emang kalau masuk ke circle stand up comedy dapat kliknya cepat ya. Kliknya cepat. Iya. Live di TikTok juga lo lakukan sekarang? Live tiap hari wajib live Cing. Karena kebanyakan masuk dari live. Oke. Habis saya live biasanya 3-4 yang masuk, dari situ baru saya kurasi. Anjir, ada kurasinya. Iya. Kalau yang pribadi ke pribadi ada juga? Pribadi ke pribadi ada. Yang orang punya utang? Orang punya utang minta ke kita. Orang punya utang ke perusahaan juga ada. Ini lagi kita nanti bulan depan jalan di Brebes itu 1,3 M Cing. Pribadi ke perusahaan. Mobil langsung lu. Pulang dari Brebes ganti mobil. Amin. Amin Cing. Ini kenapa bilang bulan depan? Kenapa emang baru di jadwalnya baru bulan depan atau bulan depan kayaknya nih orang punya duit? Sebenarnya tadinya kita jadwalkan minggu besok ini, hari Minggu besok ini kita jalan Cing. Ke Brebes. Tiba-tiba kemarin orangnya ngabarin, "Bang, tahan dulu ya, saya lagi sakit." Yang punya piutang. Yang punya piutang sakit Cing. Ya kan? Tiba-tiba. Lo emang mau sama dia berangkat ke sananya? Enggak, saya ke sana tuh tujuannya kita tanda tangan kuasa, habis itu kita jalan. Oh, ini orang Brebes. Orang Brebes. Oh, ini orang Brebes. Orang Brebes. Penagihannya juga di Brebes. Iya, maksud gue dia kayak begini kan, dia bilang, "Ini gue punya utang nih 1,3 M." Lo tahu dari punya piutang 1,3 M. Lo tahu dari di mana bahwa ini memang valid? Emang nih anak punya piutang gitu. Kan minta bukti-bukti dulu Cing. Dia kirim lewat bukti-bukti. WA atau lewat apa WA gitu. dia kirim bukti-bukti dulu, kita lihat wah ini benar gak secara hukum, kita kuat gak? Kalau secara hukum kita kuat, jalanin. Nah, itu siapa yang ngerti lo hukum? Nah, lo ada konsultannya gak nih secara hukum atau lo pelajarin sendiri aja? Ada Cing, ada. Kita belajar juga. Belajar juga sambil nanya-nanya. Ada Rian, anak Jakpus. Dia pengacara. Anjay jadi. Pengacara. Ada anak stand up Jakpus namanya Rian, dia pengacara, biasa kita koordinasi ke dia juga. Ini perjanjian kayak gini Ini gimana? Perjanjiannya gini nih, menurut lo gimana? Gas Bang, kita gas. Jadi ada pengacaranya juga ya? Iya, betul. Nggak ujuk-ujuk aja lo datang. Takutnya kan kita tujuannya nyari uang Cing. Kalau kita salah kan orang kasusin kita gimana? Nah, ya itu dia maksudnya, ternyata bohong, ini segala macam gitu ya. Jadi lo periksa banget gitu ya? Periksa banget Cing, harus. Kalau kayak utang pribadi doang gitu, nggak ada surat-suratan gitu, kayak misalnya gue pernah minjem ke Rahman misalnya. Iya. Itu ya gentleman agreement aja, gue nggak punya bukti gitu. Nggak kita jalanin Cing. Nggak kita jalanin Cing. Nggak kita jalanin. Oh, itu nggak? Walaupun nominalnya gede, kita nggak mau.
Kalau modal omongan doang dia Iya, pernah iya. ngutang sama Kita gue nih. mengutamakan ini, Cing, kredibilitas. Kredibilitas itu nomor 1, Cing. Aduh. Kalau yang kayak gini, ada nggak sih yang berbentuk PT? Ada banyak, Cing. Ada banyak Cing itu. Banyak. Abang-abangan udah banyak yang Ada bikin buat PT. Oh, penyedia debt collector. Penyedia jasa penagihan, pengawalan, pengamanan, negosiator. Oh, kayak yang perusahaan itu kayak ada pengawalan apa sih di sini nih? Ada tempat pelatihannya juga. Iya, Iya iya. benar-benar Cing. Yang pengawalan Iya, iya. kayak gitu. Oh, itu salah satu unit kegiatannya Unit debt collector. kegiatannya debt collector. Di bawah naungan kantor penagihan. Iya. Memang dilatih untuk pengawalan, untuk pengamanan, Untuk nagih juga dilatih. untuk negosiator, untuk nagih juga Ada dikasih job desk ilmunya, masing-masing, Cing. Cing. Ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya juga. Kalau misalnya yang sudah berbentuk badan hukum perusahaan gitu. Apa pelatihannya tuh kalau nagih? Lo pernah nggak masuk pelatihan di sebuah PT? Kalau saya tuh Cing cuma ikut ujian dari SPPI. OJK, Jadi, dari OJK. dari OJK. Jadi dapat sertifikatnya. Oh. Jadi ada kartunya kita. Oh. SPP itu Sertifikat Profesi Penagihan Indonesia atau apa gitu. Wah, ada. Ada, Ada Cing. Cing. Jadi itu Makanya yang kita harus kasih- punya. Dia udah punya, saya yang belum. Saya mau punya. ngurus. Soalnya kalau kita nagih itu, kalau orang pintar hukum, kalau dia nanya kita nggak ada, bisa kena kita. Bisa Cing. kena kita. Oh. Makanya saya lagi mengurus, Cing. Ada ujiannya juga. Oh. Ujiannya ngapain tuh? Ya paling Lo- kayak apa? saya belum tahu nih, Kalau Cing. ujiannya itu kayak ada pertanyaan-pertanyaan gimana cara kita menghadapi nasabahnya, ada konflik gimana kita mengatasinya. Oh. Jadi- tes tulis atau tes wawancara? Tertulis Cing. Tertulis. Tertulis. Oh, jadi ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya, Cing. Makanya enggak. Nah, lo aman lo kalau jalan sama dia karena dia punya SPPI. Karena dia punya. Itulah kenapa makanya saya jalan sama dia, Cing. Kalau dulu sama yang teman Ambon bodong semua kita. Kolektor bodoh. Ada suratnya juga ya? Ada suratnya, sertifikatnya, kayak kartu nama gitu. Kalau nih ya, bukan ini ya, bukan membocorkan apa caranya. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang punya utang, terus disamperin sama debt collector, sebagai orang yang punya utang, dia punya hak apa untuk nanya ke yang datang dua nih misalnya nih. Gue nih, lo mengaku mewakili Rahman misalnya, Iya. untuk nagih utang. Gue bisa nggak nanya, lo punya surat Iya. puasa? Ada. Harus. Itu dia berhak harus untuk wajib. lihat-lihat semua data-data kita, Cing. Harus wajib itu, KTP, Cing. surat kuasa, terus bukti-bukti perjanjian segala macam, bukti-bukti pendukung kayak tadi. Makanya kita perlu itu. Oh, kalau gue minta SPPI? Nah, kalau diminta saya sorong dia, Iya. Cing. Saya kalau di belakang. untuk SPPI itu seringnya dipinjol Cing. Oh, dipinjol. Pinjol. Penagihan pinjol itu harus wajib. Oh. Nah, kalau untuk kita di lapangan sih nggak terlalu. SK udah kuat, Cing. SK itu udah SK kuat udah banget, kuat. udah kuat Karena banget. bermaterai. Iya, karena dia mewakili orang ya. Iya. Nggak harus kan bisa aja kayak dia ngutus saudaranya dia ya kayak gitu model Iya, kayak iya, gitu. modelnya Surat kayak gitu. kuasa. SPPI ini cuman sebagai pelengkap bahwa udah pernah ngikuti Iya. pelatihan. Kalau sudah berbadan hukum wajib punya SPPI. Semua Misalnya di PT, karyawannya? iya Iya, di wajib, PT. Cing. Kalau misalnya nanti kita berdua nih punya PT penagihan, semua karyawan yang di lapangan harus punya SPPI, Cing. Oh. Lu mau bikin tuh? Saya mau bikin, Cing. Harus banyak syaratnya dong kalau kayak gitu. Bikin perusahaan yang harus ada izin khusus untuk Iya, namanya kan kita mengikuti aturan negara. aturan negara. Hobi. Bisa, Bang. Soft spoken tuh kebanyakan ini Cing, kalau kita berdua ya dari awal sebelum jalan udah menyatukan visi misi, Cing. Kita tuh walaupun orang bersalah, maksudnya orang berhutang, kita tidak punya hak untuk maki-maki dia, untuk mengintimidasi dia segala macam. Coba kita balik posisinya, kalau saya yang berhutang, terus orang datang nagih, dia datang ketok pintu teriak-teriak, saya otomatis saya marah, Cing. Tapi kalau dia datang, permisi, assalamualaikum, duduk, kita ngopi kayak begini, baru habis itu ngobrol, pasti
lebih bagus. Lo bawa kopi sendiri. Dia lagi yang punya utang, lagi berutang nggak punya ini. Iya. Tapi cara kami berdua, Cing, kalau datang ketemu orang nih kayak begini, nyampe nggak langsung ngomongin utang, Cing. Ngobrol, Cing. Ngobrol dulu, ngopi, ngerokok, ngobrol hari ini kegiatan ngapain, Bang, kemarin kegiatan ngapain. Tapi pada dasarnya dia tahu bahwa kita mau nagih utang. Nah, orang tuh lebih respect sama pembawaan diri kita ketika datang menagih gitu. Dari situ yang bikin dia, saya tidak bayar. Kayak kita udah bikin moral dia tersentuh duluan gitu. Iya. Sentuh dulu hatinya baru dia mau bayar. Sentuhlah dia. Tapi emang secara psikologis mungkin gitu ya sama orang. Pendekatannya, Cing. Pendekatannya. Apalagi humanis. Ketemu sama yang emang dia udah nggak punya duit. Iya. Terus bisa nekat juga akhirnya dia. Bisa nekat juga. Iya, udah lo mau apain orang mau punya duit. Iya. Dan selama ini soft spoken ini berhasil aja. Berhasil, Cing. Jadi metode baru atau sebenarnya memang ini ada caranya. Kalau tadinya ini soft spoken ini asli benar, Cing. Ini bukan punya saya. Ini ide dari Apos sebenarnya. Apos lagi aja lo, Apos lagi aja, Cing. Iya. Tadinya dia tuh udah dari setahun yang lalu bilang, Bang, lu jangan bikin konten-konten kayak begitu deh. Lu bikin debt collector soft spoken, debt collector yang lu kan pengen bukan cuman kerja tapi mengganti stereotip yang selama ini orang timur kasar kalau nagih segala macam. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi live juga nagih gini, Cing. Saya live juga biar orang tahu bahwa kita benar-benar soft spoken, bukan di konten doang. Nah, yang punya utang nggak apa-apa tuh lo live. Nggak apa-apa. Saya kemarin kita izin dulu, Bang, kalau boleh live nggak? Ya, kita live. Itu kalau dia okein saya live sambil kita ngobrol, ngopi, ngerokok. Gitu. Tapi mukanya nggak kelihatan. Nggak, mukanya ke kamera, POV-nya ke saya. Oh. Cuman ada suara dia masuk. Supaya orang benar-benar tahu bahwa kita pada saat menagih pun soft spoken, Cing. Nah, itu yang bikin tingkat kepercayaan orang tuh makin tinggi. Masih ada nggak di ininya? Di TikTok lo kalau mau dilihat yang live, hasil live itu? Oh, kalau live nggak saya simpan live-nya. Cuman orang-orang tertentu yang beruntung menonton live saya. Nggak ada Bang. Saya nggak tahu cara simpan live-nya soalnya. Bukannya otomatis kesimpan ya? Ada pilihan ada ya? pilihan mau disimpan atau Kayaknya, enggak? iya, saya nggak simpan biasanya. Iya. Tapi lo yakin bahwa ini lo sekarang menemukan jalannya gimana jadi debt collector yang ya lo ngerjainnya juga senang mungkin ya dulu ya kan memang konotasi debt collector tuh kasar. Sehingga lo juga pada saat lo jadi debt collector otomatis orang akan berpendapat begitu terhadap lo. Betul. Padahal lo berdua anak komik yang senang ketawa tiwi gitu kan. Cing. Jadi perasaan ada kayaknya gue nggak gitu dah. Iya. Nah dengan ada yang soft spoken ini jadi nagih dapat terus juga image juga lo nggak buruk juga gitu. Bagus, iya. Terus biasanya salah satu stereotip tuh orang kalau nagih tuh rombongan. Nah, saya bisa live berdua aja gitu. Jadi orang, ternyata debt collector nggak seseram-seram itu gitu. Maksudnya orang tuh mungkin sudah terini sama pikirannya, Cing. Jadi ketika dia didatangi debt collector, ini seram banget ini apa? Jadi mereka udah takut duluan. Makanya ketika kita datang baik-baik, mereka jadi kayak ada yang kaget loh, Cing. Ada yang kaget kayak kita datang nagih utang ngobrol baik-baik kayak di Cilengsi yang Pak siapa namanya? Pak Anu lah udah ya. Iya. Itu benar-benar dia kaget. Kita datang ngobrol baik-baik. Soalnya mungkin sebelum-sebelumnya ada yang datang gedor-gedor segala macam. Iya, jadi kayak misalnya itu mereka kaget, Cing. Kaget ya. Iya. Dari pertama itu biasanya berapa 1,5 bulan udah cair? Ya. Sejauh ini sih kayaknya waktunya nggak ada sih, Cing. Cuman sejauh ini paling lama 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Jadi misalnya sekarang lo lagi megang 3 proyek nih. Iya. Nyebutnya apa sih kalau itu? Kalau orderan gitu nyebutnya 3 apa? tagihan. 3 tagihan. 3 tagihan. Anjay. Lagi jalanin 3 tagihan. Iya. Sedangkan lo cuman berdua nih. Berdua. Nggak kewalahan nggak? Enggak, Cing. Enggak kewalahan karena kenapa kita cuma berdua? Karena biar pembagiannya gede, Cing.
Jadi kalau bisa berdua kenapa harus ramean? Kalau rame-rame kan komisinya kita baginya banyak juga, Cing. Iya sih. Maksudnya ya 3 dalam sebulan bisa lo handle berdua masih. Bisa. Kan satu saat kalau rame nggak mungkin juga lo berdua. Nggak mungkin. Kalau udah nominal M-an ke atas biasanya sudah ada tanda kutip ada permafiaan. Jadi nggak bisa jalan sendiri tuh, harus rangkul abang-abangan yang lebih punya power yang ini lah, gitu. punya link Yang nge-backup kita. Jadi misalkan kita jalan, kalau ada apa-apa di lapangan mereka yang backup. Tapi dia nggak turun secara langsung. Nggak turun. Kemarin ada abangnya dia nggak turun dia. Dia cuman mantau aja. by ini aja. By telepon. Tadi yang paling tinggi berapa? Paling tinggi ini? Sejauh ini 366 366. Satu tagihan tuh. Satu tagihan. Sedangkan sekarang lo lagi megang 3 tagihan. Iya. 2 tagihan masih ada di depan. Di depan. Yang di Brebes 1,3 M. Iya. Jadi pantas lo sambilannya komik. Ini kita job corporate semua, Cing. Iya. Jobnya korporat cuma nagih, bukan ngelawak. Ya, jadi ada keseimbangan dah ya. Ada keseimbangan, Cing. Lo kerja terus ketawa-tawa sama anak stand up. Iya. Stand up fest main? Main, Cing. Lo main? Enggak sih, belum. Tapi kompetisi lo ikut? Ikut. Kompetisi internal udah 10 besar, Cing. Lo masuk 10 besar? Masuk, Cing. Dimasukin dia takut kali lo. Mana kalau di konten pengennya nyeruduk aja lo kan. Iya. Tapi kalau yang konten gitu lo rutin? Atau ya sekenanya aja kita bikin konten? Kalau seminggu terakhir ini lagi males, Cing. Karena lagi padatnya penagihan, jadi energi untuk berkonten berkurang. Anjay. Iya. Tapi kan itu orang buat promosi juga. Buat promosi, Cing. Makanya konten nggak bisa ditinggalin. Harus ada ya? Harus ada. Padahal lo berdua doang bisa kali bikin konten ngomongin tentang habis nagih di sini. Nggak usah harus ada yang ditagih gitu. Iya. Bisa lucu-lucu juga itu. Iya. Jadi konten emang lo konten termasuk melampiaskan hasrat komedi. Betul, Cing. Tapi sekaligus jadi promosi. Jadi promosi. Live juga kayak begitu. Live juga, Cing. Live-nya hanya di TikTok dan di Instagram nggak? Hanya di TikTok, karena TikTok lebih rame, Cing, dibanding Instagram. Yang kalau konten yang di Instagram itu di TikTok juga ada konten yang persis sama? Di TikTok juga ada, saya lempar, Cing, jadi masuk dua-dua. Mirroring. Okay. Mirroring, ya. Dan ternyata respon yang paling banyak di TikTok? Di TikTok. Ya. Oke, ada yang lo mau sampaikan tentang soft spoken? Siapa tahu ada calon-calon. Biasanya nonton dia banyak ngutangin orang biasanya. Inilah waktu yang saya tunggu-tunggu. Ya, jadi buat saudara-saudara yang mungkin saat ini lagi kebingungan uangnya nyangkut di orang, kalian sulit tidak sempat untuk menagih, kami solusinya, kami jamin kalau ketemu orangnya 100% uang kalian kembali. Anjay, kalau ketemu orangnya. Tapi harus jelas hitam di atas putih. Harus jelas hitam di atas putih, Cing. Jadi nggak bisa yang gue punya utang tapi nggak ada hitam di atas putih, nggak bisa, nggak usah. Nggak bisa, Cing. Kita nggak ngambil. Nggak ngambil, ya. Transfer nggak bisa juga. Iya. Kalau bukti transfer gue pernah transfer nih. Nggak bisa, Cing. Utang gitu. Harusnya bisa, tapi kita nggak mau, Cing, nggak mau ngambil risiko. Betul, ya karena itu sangat berisiko. Betul. Ya. Terima kasih Ben, Obi. Mudah-mudahan berkah terus. Amin. Usahanya lancar. Amin. Bisa banyak rekrut juga saudara-saudara yang lain. Siap. Supaya bisa dapat kerjaan yang yang halal dan bisa merubah stereotip dari debt collector. Amin. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.